Saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, Arktik. Omongannya gedabrus. Alah, entut berut. Hei, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya, mungkin kita maafkan. Tunggu dulu, aku mau jawab. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Menko Yusril sebut memenjarakan koruptor tak beri manfaat bagi negara. Lantas kalau tidak dipenjara manfaatnya juga nggak ada, Pak. Lebih bagus kalau nggak dimusnahkan aja. Yang koruptor itu dimusnahkan dari muka bumi ini. Atau pakai hukum rimba. Yang koruptor tuh kasih ke masyarakat, biar masyarakat yang menghakimi, Pak. Gimana, setuju Bapak? Lama-lama nih ya, lama-lama. Wajarlah jika Yusril dan juga Bahlil sangat setuju dengan apa yang menjadi rencana Pak Prabowo ingin memaafkan para koruptor. Apalagi dengan cara diam-diam tanpa diketahui oleh rakyat Indonesia. Pasti Yusril dan juga Bahlil semakin sangat bahagia dan tanpa sebuah tekanan. Saya kira apa yang menjadi pola pikir Pak Prabowo memang betul-betul sudah sakit, lebih parah dari Pak Mulyono. Negara kita bukan lagi menjadi negara hukum, tetapi menjadi negara pemaaf. Bayangin saja, koruptor mau dimaafkan, disuruh mengembalikan uang dengan cara diam-diam, biar tidak ketahuan. Maksud Pak Prabowo apa coba? Aduh, ya Allah. Nah, efek apa yang menjadi pernyataan atau usulan Pak Prabowo ini lagi dan lagi menuai respon yang betul-betul sangat menohok dari para netizen. Dan Pak Prabowo dinilai betul-betul sangat-sangat miris dengan gaya kepemimpinannya yang lebih memprihatinkan daripada Mulyono. Untuk itu langsung saja kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar para netizen ini. Saya setuju banget sama statement Bapak yang katanya mau memaafkan para koruptor yang mau bertobat dan mengembalikan hasil korupsinya. Tapi kalau saya boleh saran ya Pak ya, selaku bagian daripada warga negara Indonesia, jangan cuma Bapak Pak yang maafin. Seluruh masyarakat Indonesia tuh harus maafin juga. Karena yang diambil tuh uangnya masyarakat Indonesia Pak, bukan uang Bapak. Kalau perlu nih Pak ya, undang seluruh media, ajak koruptornya buat minta maaf di depan media ya. Sampai masyarakat Indonesia memaafkan, terus kembaliin tuh hasil korupsinya. Jadi nggak boleh tuh Pak diem-diem, seakan-akan nggak terjadi apa-apa, Bapak maafin, uang udah dikembaliin, hilang gitu aja beritanya. Karena sekali lagi yang diambil itu uang masyarakat Indonesia Pak, bukan uang Bapak pribadi. Jadi minta maafnya ke masyarakat Indonesia, bukan ke Bapak. Dan juga nih Pak ya, karena kita mengikuti hukum negara Indonesia, jadi hukum yang berlaku harus tetap berjalan Pak. Koruptor tuh hukumannya apa? Ya diikutin aja Pak. Jadi nggak boleh tuh hukumnya malah justru diganti jadi hukum memaafkan. Aha, Prabowo bakal maafkan koruptor jika kembalikan uang korupsi. Padahal dalam delik hukum, dikembalikan pun barang bukti, Tetap dihukum. kasus hukum harusnya tetap dijalankan. Ya, bukan dimaafkan. Ya, mungkin inilah bangsa kita, bangsa pemaaf. Monggo, mari dimaafkan. Kita tidak bisa seperti negara lain. Lihat ini, China eksekusi mati mantan pejabat daerah karena korupsi. Ada sosoknya, nanti bisa Anda lihat di berita. Kalau di negara kita diampuni, di negara lain dieksekusi mati. Itu yang membuat kita berbeda. Keadilan sosial bagi seluruh koruptor di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto berencana memaafkan koruptor jika mereka mengembalikan harta hasil korup kepada rakyat dan negara. Dari statement dan ide tersebut ada beberapa poin yang bisa kita uraikan sehingga itu menjadi penyebab kenapa gagasan tersebut keluar dari pemikiran Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Prabowo tahu bahwa masih ada koruptor yang berkeliaran di luar sana menikmati harta hasil korup. Kemudian dia memberikan warning.
Yang kedua, penegak hukum di Indonesia itu lemah, sehingga mereka tidak punya kekuatan untuk menangkap koruptor. Yang ketiga, kemungkinan besar koruptor ada di lingkungannya, sehingga dia menganggap itu adalah solusi terbaik untuk menangkap atau mengambil harta negara, karena dia tidak mau koalisi di pemerintahannya itu terjadi gelombang besar jika elit-elit parpol itu ditangkap. Yang keempat, negara ini bukan negara hukum, tapi negara ini adalah negara pemaaf. Yang kelima, itu merupakan karakter kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia sangat lemah lembut, penuh kasih sayang kepada koruptor. Yang keenam, silahkan tambahkan sendiri. Berisiko ya, Pak Mahfud. kalau misalnya memaafkan korupsi, lalu apalagi dengan diam-diam, merupakan ekspresi dari niat baik Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah korupsi yang nampaknya hampir membuat frustasi ya. Karena semakin lama, semakin membesar, kemudian kasus-kasus yang ada tidak bisa ditangani dengan tuntas. Sebab itu kita harus hargai. Tetapi menurut saya itu berisiko ya. Kalau misalnya memaafkan korupsi, lalu apalagi dengan diam-diam, lalu asas pemerintahnya yang dua saja, menyangkut akuntabilitas, pertanggungjawabannya gimana? Siapa yang melapor dan korupsi apa, dan apa jumlahnya benar? Lalu asas transparansi juga bagaimana? Belum lagi bertentangan dengan undang-undang. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang, kemudian saudara-saudara kita harus berani seperti negara lain. Gimana guys, kalian setuju nggak kalau para korup ini dimaafkan, apalagi uangnya harus dikembalikan secara diam-diam? Dan yang mengetahui adalah hanya Pak Prabowo seorang. Rakyat nggak usah tahu persoalan itu. Yang penting semuanya aman dan terkendali. Tentu hal ini membuat para koruptor, terutamanya yang ada di lingkaran kabinet merah putih, tentu merasa aman, damai, karena pada akhirnya apa yang menjadi kerakusannya, apa yang menjadi kejahatannya tentang mencuri uang rakyat tidak akan dipermasalahkan, apalagi terkena hukum. Aduh, semakin parah. Padahal kita pernah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa beliau akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Betul apa yang dikatakan oleh para netizen bahwa semua yang keluar dari mulut Pak Prabowo hanya omong-omong semata. Bagaimana agar kalian ini bisa percaya kalau Pak Prabowo menjadi presiden, maka apa yang keluar dari mulutnya akan terrealisasikan, tetapi kenyataannya tidak. Semua itu hanya pemanis. Bagaimana agar kalian bisa percaya dengan omongannya? Setelah itu, setelah kalian memilih beliau, maka yang terjadi lebih parah dari Mulyono. Artinya level ngibulnya sangat-sangat parah dan lebih parah dari Mulyono. Loh. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang menjadi komentar-komentar para netizen ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat, buat yang menyaksikan. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.